Shalom, berjumpa kembali di ibadah online IFCF City Park Semarang. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini mari kita sama-sama sembah Dia, kita sama-sama memuji Dia dan kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur buat kasih-Mu, buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah roh-Mu terus ada dalam kehidupan kami, sukacita-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan sama-sama, amin, haleluya. Mari saudara kita nyanyikan nyanyian baru. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bertahta selama-lamanya. Haleluya. Jesus. Sama-sama nyatakan. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, Raja segala raja. Amin. Bumi sujud menyembah di hadapannya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib kekuatan-Mu. Kau Tuhan Allah yang perkasa, tinggikanlah namanya, nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Mari saudara bersukacita bersama-sama dengan segenap keluarga saudara, dimanapun saudara berada, kita sembah Dia. Nyatakan, nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, Raja segala raja. Bumi sujud menyembah di hadapannya. Siapa saudara? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Engkau Allah penuh kuasa, kemenangan, ajaib kekuatan-Mu. Kau Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Tinggikanlah namanya, nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Mari sama-sama nyatakan bagi Dia Allah yang perkasa. Karena Dia kami bersuka cita bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia, amin, syukur kami naikkan bagi Dia, haleluya. Allah yang perkasa, karena Dia kami bersuka cita bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia, syukur kami naikkan, puji kami berikan, sembah kami haturkan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari saudara, saat pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bawa hidup kita, kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Sebab kami rindu
sebab kami rindu akan lawatan-Mu Tuhan. Ini rinduku, hasratku, lekat padamu, Yesusku. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut, yes oh Lord, di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Mari sama-sama sudah nyatakan, ini rinduku, ini rinduku, hasratku, lekat padamu, Yesusku. Tenggelam dalam-Mu, ku tersungkur di hadirat-Mu. Sama-sama nyatakan, bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, dan jiwaku berseru, haleluya, Kau yang puaskan, oh dahaga hatiku. Sekali lagi, bawaku Tuhan, oh bawaku Tuhan lebih dalam lagi. Amin, di dalam kasih-Mu, dan mataku tertuju, oh jiwaku berseru, keesokan Kau yang puaskan, amin, dahaga hatiku.
sama-sama nyatakan. If you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way. You will make a way. Oh, you will make a way. Oh God, Jesus. Hallelujah. Oh, nothing can stop me. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way. You will make a way. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Oh, nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. I believe you can move the mountains. Oh God, oh God, oh God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, I believe. Yes, we believe that you can move the mountains. Pagi hari ini Tuhan, ini hati kami, ini kerinduan kami, ini hasrat kami. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh Ia sampaikan dengan tidak kurang suatu apapun. Demikian juga buat kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Bukakan hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi maksud-Mu melalui firman-Mu bagi kehidupan kami. Dan biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih pada saat ini. Suatu sukacita kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing, masih dalam ibadah online di minggu ini. Tembok besar Cina atau The Great Wall merupakan bangunan yang pernah dibuat oleh manusia. Untuk membuat tembok raksasa ini diperlukan waktu ratusan tahun. Tembok ini panjangnya 6.400 km, tingginya 8 meter, lebar bagian bawah 8 meter, sedangkan lebar bagian atasnya 5 meter. Tembok ini dibangun dengan tujuan untuk membendung serangan musuh, bangsa Mongol, supaya mereka tidak menyerang negeri Cina. Itulah sebabnya setiap 180 sampai 270 meter dibuat semacam menara pengintai. Sejarah mencatat tembok yang kokoh itu memang tidak bisa ditembus oleh musuh-musuh secara langsung. Mengapa? Terlalu tinggi untuk didaki, terlalu tebal untuk didobrak, dan terlalu panjang untuk dikelilingi. Konon pasukan musuh sudah berkali-kali menyerang Tiongkok melalui tembok itu. Tetapi semua usaha gagal. Sampai kemudian timbullah ide untuk menyuap para penjaga tembok itu. Dan akhirnya hal ini berhasil. Ya, sehingga musuh bisa memporak-porandakan apa yang seharusnya terlindungi di tembok itu. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pemerintah Cina pada waktu itu dengan bersandar pada kekuatan tembok dan bukan kekuatan karakter manusianya, yaitu integritas dari para penjaga tembok. Sama seperti tembok besar, kekuatan Injil menyelamatkan jiwa manusia. Tidak akan berarti apa-apa jika umat percaya yang dipercayakan Injil oleh Tuhan hidup tanpa integritas. Mungkin kita pernah mendengar satu perkataan atau berkali-kali. Orang yang rajin ke gereja kok hidupnya nggak pernah berubah. Katanya orang Kristen kok pelit dan sebagainya. Mungkin kita sering mendengar hal itu. Jadi hal semacam di atas jelas ini menunjukkan bahwa kehidupan umat percaya yang tidak mempunyai integritas merupakan ancaman yang besar bagi pekabaran Injil. Ancaman itu sesungguhnya sudah terjadi sejak awal kehidupan jemaat pertama atau jemaat mula-mula. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya berikan judul Hidup Orang Beriman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami bersyukur pagi ini untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Umur panjang yang Tuhan berikan kepada kami, dan jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah pengurapan menyata atas setiap kami. Engkau menjangkau, menjamah setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Kiranya surga terbuka atas kami, sehingga kuasa firman-Mu mengubah, menguatkan, dan mendidik setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-14, Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-14, saya akan bacakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat yang ke-14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, Bapak Ibu, dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14 dapat disimpulkan bahwa inti berita dari perikop itu adalah memelihara kemurnian Injil atau kebenaran ajaran. Bukan hanya tentang pengakuan iman, tetapi tidak kalah pentingnya juga tentang tingkah laku yang sesuai dengan kebenaran Injil tersebut. Kalau kita melihat pasal 2 ayat 11 sampai 14, kita akan melihat perikop di atasnya.
Jadi kalau konteksnya Galatia 2 ayat 11 sampai 14, kita harus melihat pasal 1 sampai 10. Jadi di dalam ayat 1 sampai 10 dalam perikop ini Rasul Paulus mencatat bahwa ia, Petrus, Yakobus, Yohanes, Barnabas, dan para pemimpin orang Kristen pada waktu itu telah sepakat dan percaya pada saat pengakuan iman yang sama. Mereka punya satu pengakuan iman yang sama, yaitu hidup yang berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak seorang pun dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Jadi Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, Barnabas, dan pemimpin orang Kristen pada waktu telah sepakat bahwa mereka satu pengakuan iman, yaitu bahwa hidup yang berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak seorang dibenarkan karena perbuatannya. Dengan memelihara adat istiadat orang Yahudi yang sangat sakral, seorang pun tidak bisa dibenarkan dalam kerajaan kekal. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus seseorang dibenarkan. Ya, jadi hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus seseorang dibenarkan. Jadi di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14, Rasul Paulus mencatat bahwa meskipun Rasul Petrus ini adalah orang yang hebat, Barnabas dan orang-orang Kristen lainnya sudah memiliki keyakinan yang benar, namun mereka jatuh pada tingkah laku yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil yang mereka yakini. Ayat 11, Rasul Paulus berkata bahwa apa yang diperbuat Petrus itu salah. Ayat 14, Rasul Paulus berkata bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah saat ini apa yang perlu kita waspadai sebagai orang beriman supaya kita tidak jatuh dalam tingkah laku yang tidak sesuai dengan Injil Tuhan. Yang pertama adalah waspada untuk lebih mementingkan penilaian Tuhan daripada penilaian manusia. Di dalam ayat yang ke-12 dalam Galatia 2, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia atau Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia atau Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Bapak Ibu yang saya kasih, kata mengundurkan diri, kata yang dipakai Paulus, di sini adalah suatu istilah yang biasanya dipakai dalam istilah perang, yang berarti mundur secara perlahan, mencari posisi yang aman. Nah, yang dilakukan Petrus adalah dia mengundurkan diri. Supaya apa? Supaya dia mengamankan dirinya sendiri. Satu hal yang perlu kita waspadai adalah takut kepada penilaian manusia lebih daripada penilaian Tuhan. Petrus, Barnabas, dan beberapa orang Kristen Yahudi yang bersama-sama dengan dia takut pada siapa? Takut kepada penilaian orang-orang Yahudi dari kalangan Yakobus yang datang ke Antiokhia dari Yerusalem. Kalangan Yakobus memang tidak lagi hidup berdasarkan adat istiadat orang Yahudi. Tetapi mereka masih menghargai adat istiadat orang Yahudi. Petrus takut reputasinya jadi jelek, tapi dia tidak mau melakukan itu secara terang-terangan. Dia perlahan-lahan. Makanya dikatakan, ketika dia makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat, itu sudah biasa dilakukan oleh Petrus. Tetapi ketika orang-orang golongan Yakobus datang ke Antiokhia, Petrus mengundurkan diri. Jadi, makan sehidangan itu artinya Petrus menghargai orang-orang yang bukan Yahudi. Padahal dia orang Yahudi. Dan Petrus punya keyakinan kita satu tubuh. Jadi, dan melakukan hal itu tidak mudah bagi Petrus. Tapi Petrus percaya ini adalah perintah Tuhan. Ketika Rasul Petrus makan sehidangan dengan mereka, ini reformasi besar dalam kehidupannya. Hal ini merupakan suatu perubahan yang luar biasa.
Rasul Petrus tahu bahwa hal itu benar karena orang Kristen bukan Yahudi pun satu tubuh dengan orang Yahudi. Rasul Petrus pernah punya pengalaman sebelumnya dalam kisah para Rasul 10, di mana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi orang-orang tidak bersunat di rumah Kornelius. Petrus tahu itu. Lalu kisah para Rasul 15, Petrus dalam sidang di Yerusalem meyakini bahwa orang-orang Kristen bukan Yahudi pun satu tubuh dengan dia. Tetapi karena Petrus takut penilaian orang lain dalam hidupnya daripada takut akan penilaian Tuhan, Rasul Paulus bertindak tidak sesuai dengan kebenaran Injil Tuhan. Lalu sejauh mana kita harus mempertimbangkan penilaian orang? Memang kalau kita melihat di dalam Galatia 1 ayat 10, Paulus dengan tegas mengatakan, jadi bagaimana sekarang, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini berarti mempertimbangkan penilaian orang lain itu juga penting. Jadi bagaimana kita bisa mengharmoniskan ini, di lain pihak kita juga harus mempertimbangkan penilaian manusia, tetapi kita juga harus melihat pertimbangan penilaian Tuhan. Salah satu penyelesaiannya adalah menyadari bahwa tujuan hidup adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita harus mempertimbangkan penilaian orang lain hanya dalam kaitannya memuliakan nama Tuhan. Jika pertimbangan kita karena kemuliaan diri dan reputasi diri, maka hal itu suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kalau Petrus mempertimbangkan penilaian Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dia tidak akan menjadi takut penilaian orang-orang Kristen Yahudi dari kalangan Yakobus. Tapi Petrus tidak melakukan itu. Petrus kalau dia hidup dengan orang-orang non-Yahudi, dia akan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan poin yang pertama, waspada untuk lebih mementingkan penilaian Tuhan. A.W. Tozer pernah mengatakan bahwa jika dalam hidup ini kita diperhadapkan pada dua pilihan, yang satu menyenangkan menurut manusia, dan yang satu benar menurut Tuhan, maka pilihlah yang benar menurut Tuhan. Karena benar menurut Tuhan, ujungnya menyenangkan dan ada sukacita. Sedangkan menyenangkan menurut manusia, ujungnya ketidakbahagiaan. Petrus sudah merasakan ini. Di satu sisi, dia tidak mau bersahabat dengan orang-orang Yahudi, non-Yahudi, dan ketika ketemu mereka, Petrus bingung, aku harus pilih yang mana? Bapak Ibu saya kasihi, tingkah laku yang benar berarti menghargai penilaian Tuhan lebih dari penilaian manusia. Poin yang kedua, di dalam Galatia 2:13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Poin yang kedua, waspada terhadap kemunafikan. Kehidupan orang beriman harus waspada terhadap kemunafikan. Paulus menyebut kesalahan Petrus sebagai kemunafikan, bukan kesesatan. Ayat yang ke-13. Yang dipersoalkan bukan konsep, melainkan kelakuan. Ayat yang ke-14. Kelakuan di sini berarti ayat yang ke-15 hidup secara kafir. Jadi tidak ada masalah dalam sisi doktrinal. Jadi yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada Petrus adalah kemunafikan, bukan kesesatan. Lalu bukan konsep, melainkan kelakuannya. Kata munafik atau kemunafikan adalah dipakai kata hipokrisis atau hipokritos yang secara letterek artinya menjawab dari balik topeng. Kata ini dipakai di dalam drama Romawi dan Yunani kuno untuk menunjukkan orang-orang yang memakai topeng. Sebutan tersebut dalam dunia drama bukan hal yang negatif. Itu biasa dilakukan. Orang yang wajahnya sedih padahal hatinya sukacita. Orang yang wajahnya sukacita atau sedih tapi topengnya sedih dan sebaliknya.
Itu sudah biasa dilakukan oleh drama-drama pada waktu itu. Tetapi dalam dunia nyata, kata itu menunjukkan kepada tingkah laku negatif, yaitu orang-orang yang bermuka dua. Seorang munafik adalah seorang yang memakai topeng untuk menutupi diri yang sebenarnya. Kemunafikan itu semacam virus. Kemunafikan itu cepat menular. Seperti COVID-19 ini, virus ini cepat menular. Kemunafikan itu cepat menular. Nah, wujud dari kemunafikan dikatakan yang pertama, kemunafikan terjadi pada saat seseorang hidupnya tidak selaras dengan berita Injil. Ya, meyakini kebenaran tetapi tidak hidup bagi Injil. Ya, banyak mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan dalam hidupnya. Jadi mengetahui kebenaran Injil tetapi secara sengaja tidak menghidupi dan dapat dikategorikan itu sebagai kemunafikan. Kita tahu Injil, good news, tapi kita tidak melakukan. Jadi orang munafik itu karena hidupnya tidak selaras dengan berita Injil. Dalam Matius 15 ayat 7-8, orang-orang munafik Yesus katakan mereka memuliakan mulutnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Markus 12 ayat 15 dikatakan mereka datang kepada Yesus dan mereka mencoba Yesus tentang membayar pajak kepada kaisar. Lalu dalam Lukas 12 ayat 1, orang-orang Farisi seringkali berdoa di depan banyak orang, memakai jubah panjang, dan mereka berpuasa 2 kali seminggu, dan mereka aktif melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena walaupun mereka bertingkah laku baik, namun hatinya tidak baik. Kemunafikan bisa terjadi pada saat ada tekanan sosial. Petrus terintimidasi dengan kedatangan golongan Yahudi dari Yerusalem. Mereka menyandang nama besar Yakobus. Tatkala Petrus bertindak munafik, hal itu memberikan tekanan pada orang-orang di sekitarnya. Siapa yang ikut? Barnabas. Siapa yang ikut? Orang-orang Yahudi pun turut dalam kesalahan itu. Kemunafikan menghambat kesaksian Injil. Paulus tidak hanya menegur kesalahan, tetapi juga menjelaskan dampak dari kesalahan itu. Mengapa? Mereka berpikir orang beriman itu tidak sama dengan orang lain. Orang beriman itu luar biasa, Injil itu sempurna. Tetapi ketika mereka melihat Petrus dan yang lainnya, loh kok Injil kok demikian ya? Jadi Paulus ini menyatakan bahwa ketika Paulus tidak hanya menegur mereka, tetapi juga menjelaskan dampak dari kesalahan itu. Injil akan menjadi cemoohan bagi banyak orang. Injil bukan lagi good news. Injil bisa dipermainkan oleh orang-orang semaunya sendiri. Bapak Ibu saya kasih, kita perlu berhati-hati dengan bahaya kemunafikan. Siapa saja bisa jatuh di dalamnya. Petrus, Barnabas, contohnya. Satu-satunya untuk kita bertahan adalah memikirkan Injil Kristus Yesus dalam setiap tingkah laku kita. Biarkan Injil itu meresap ke seluruh area hidup kita. Injil itu harus merembesi hidup kita. Kita tidak boleh khawatir dengan harga mahal yang harus dibayar untuk berita Injil. Ketika sudah diselamatkan, mari berikan itu pada yang lain. Saksikan itu. Jangan kita menjadi orang munafik. Yang terakhir adalah waspada terhadap sikap hidup yang legalistik. Legalistik ya. Galatia 2:14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Apa sih artinya perkataan Paulus ini? Paulus hendak mengatakan bahwa sesudah menjadi orang Kristen, Petrus itu adalah orang yang bebas. Petrus itu adalah orang yang merdeka dan tidak dibawa adat istiadat orang-orang Yahudi lagi. Jadi karena dia orang bebas, maka dia seharusnya tidak takut untuk makan bersama-sama dengan orang-orang yang non-Yahudi, ataupun dia tidak takut ketika dia makan dengan orang-orang yang Yahudi. Kenapa? Karena bebas, orang-orang merdeka.
Jadi dikatakan, bagaimanakah engkau, atau yang lebih tepat, mengapa engkau memaksa orang-orang bukan Yahudi untuk hidup secara Yahudi? Artinya, kamu jangan terikat lagi dengan adat istiadat orang Yahudi yang legalistik. Yang harus disunat, harus cuci tangan ketika makan, harus melakukan ini dan sebagainya. Jadi saat Petrus meninggalkan jamuan makan bersama-sama orang Kristen, bukan Yahudi tersebut, Petrus meninggalkan pesan bahwa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi belum sungguh-sungguh. Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, Kristen kelas 2. Orang-orang yang bukan Yahudi, berarti mereka tidak benar. Ini adalah sikap legalistik, yaitu menambahkan perbuatan baik, sunat, puasa, doa, tradisi, dan sebagainya sebagai satu sarana untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Atau bahkan keselamatan. Dengan jelas, ini tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Petrus punya pemahaman yang benar bahwa hidup orang Kristen hanya berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Tetapi sikap dan tindakannya bisa jatuh ke legalistik, ke kebiasaan, adat istiadat. Sebagai umat percaya, kita juga bisa jatuh kepada kesalahan yang sama. Ada orang yang punya pengertian demikian, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan lebih mengasihi saya jika saya rajin berdoa, jika saya ibadah, jika saya baca firman Tuhan, jika saya doa, jika saya puasa dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang punya pengertian seperti ini. Saya rajin baca firman Tuhan, saya rajin berdoa, saya rajin puasa, saya rajin ibadah, supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Orang yang pertama, mereka percaya Tuhan mengasihi kalau saya melakukan A, B, C, dan D. Itu adalah legalistik sebetulnya. Tetapi orang yang kedua, ya benarnya ada demikian. Saya baca firman Tuhan, saya berdoa, saya muji Tuhan, agar saya puas dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dalam bukunya, tentang What's So Amazing About Grace, Philip berkata, dia menceritakan sebuah kisah yang menggambarkan betapa hebatnya anugerah Tuhan. Dia menceritakan tentang film The Last Emperor. Dalam film ini dikisahkan seorang menjadi kaisar di usianya yang kurang lebih 10 tahun, tetapi dilayani oleh 1000 pengawal. Suatu kali saudaranya yang datang mengunjungi kaisar dan bertanya, enak nggak jadi kaisar? Oh pasti enak, jawab kaisar yang usia 10 tahun ini. Saya dilayani oleh 1000 pengawal, jawab kaisar muda itu. Lalu bagaimana kalau kamu buat kesalahan? Jawab kaisar, saya ini kaisar yang dihukum bawahan saya. Kalau saya menjatuhkan makanan yang dihukum adalah orang yang membawa makanan itu. Philip mengatakan bahwa inilah yang terjadi di dunia. Kalau kaisar, kalau pembesar, kalau presiden yang berbuat salah, maka yang menderita adalah rakyat atau bawahannya. Tetapi di dalam kekristenan hal ini terbalik. Kalau saudara dan saya berbuat salah, berbuat dosa, siapa yang dihukum? Kaisar. Atau siapa yang dihukum? Tuhan. Siapa? Yesus Kristus. Kapan dihukumnya? Waktu dia disalibkan di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia menanggung hukuman atas segala dosa-dosa kita. Sekali untuk selama-lamanya. Dan hal ini tidak ada di agama-agama lain. Intinya, hidup kita hanya berdasarkan anugerah dari Tuhan. Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita taat karena takut dihukum atau takut tidak diberkati, maka kita salah dalam mengerti anugerah Tuhan. Kita salah mengerti terhadap janji atau Injil yang sejati itu. Martin Luther King berprinsip, semakin dia bekerja, atau semakin dia sibuk bekerja, dia semakin banyak berdoa. Lalu dia kasih alasan, sebab berkata demikian, sebab dikala berdoa, kecerdasan dan hikmat akan bertambah. Sehingga jawaban atas permasalahan dapat diatasi. Ketahui bahwa yang menyita waktu kita terbanyak adalah permasalahan hidup. Yang menyita waktu Bapak, Ibu, dan saya hingga hari ini
adalah permasalahan hidup kita sendiri. Di saat kita berdoa dikatakan ketenangan akan meningkat, sehingga kewaspadaan bertambah, sehingga tidak mudah tertipu. Kekuatan dan kuasa spiritual meningkat karena dekat dengan Tuhan, sehingga bisa tahan menghadapi pencobaan, bahkan menang terhadap kuasa setan. Keinginan untuk bicara yang sia-sia terkurangi, sehingga pemakaian waktu lebih efisien. Tetapi mengapa orang tidak berani menyediakan waktu untuk berdoa? Sebab tidak ada iman atau tidak percaya akan kuasa doa. Orang yang tidak punya iman tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih saat ini, ingat, kita dipanggil bukan hanya untuk memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi juga untuk bertingkah laku yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita perlu hidup dalam kewaspadaan. Yang pertama, waspada untuk lebih mementingkan penilaian Tuhan ketimbang penilaian manusia. Yang kedua, waspada terhadap kemunafikan. Dan yang ketiga, waspada terhadap sikap hidup yang legalistik. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari setiap kita persiapkan roti dan anggur yang sudah ada di rumah kita masing-masing saat ini. Mari sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami tahu hidup adalah anugerah, bukankah kami melakukan perbuatan yang baik Tuhan. Tetapi kami diselamatkan karena anugerah Tuhan. Untuk pengorbanan di atas kayu salib. Pagi hari ini kami masuk dalam dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, ambil roti yang sudah kita persiapkan pada saat ini. Mari angkat dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu pada saat ini. Aku bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang handal di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga dijauhkan kami dari kemunafikan, dijauhkan dari kami dari penilaian manusia, dijauhkan kami dari hal-hal yang menghalangi Injil itu diberitakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu, kemurahan yang Tuhan berikan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu nyata atas kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu saat ini. Aku percaya Tuhan, bilur-Mu itu sanggup menolong kami. Kuasa darah-Mu sanggup memberikan pemulihan kepada keluarga kami. Keharmonisan dikembalikan dalam rumah tangga kami. Damai sejahtera dikembalikan dalam hidup kami. Kesehatan diberikan kembali dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan sediakan kami kuasa-kuasa yang baru dalam setiap harinya Tuhan. Dan bila surga terbuka atas keluarga kami, rumah tangga kami pada hari ini Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang kembali. Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Naikkan syukur-Mu pada saat ini. Mari Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa, yang sakit Allah sembuhkan,
Yang susah Allah hiburkan, yang kekurangan Allah akan cukupi dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terus biarlah surga terbuka untuk rumah tangga kami semuanya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari angkat tangan kita bersama. Sidang jemaat dikasih Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, bila melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali, waspada dalam setiap kehidupan ini. Biarlah kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ingat, yang menyita waktu kita adalah permasalahan kita. Mulai saat ini, serahkan kepada Tuhan. Izinkan Dia bertindak dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kita. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja setiap hari pukul 7 pagi sampai jam 3 sore. Atau Bapak Ibu Saudara juga dapat transfer ke rekening atas nama Gizi Semarang. Atau dapat juga scan QR. Kemudian, untuk iCare, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi gembala iCare masing-masing. Untuk mesbah keluarga, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan setiap hari jam 9 malam, cukup 15 menit saja, Bapak Ibu Saudara dapat mendoakan negara kita, bangsa kita, gereja kita, dan keluarga kita masing-masing. Demikian ibadah online hari ini, sampai berjumpa di ibadah online berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita FGF City Park. Tuhan Yesus memberkati.